Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya bersama pimpinan Mahkamah Agung mengajak setiap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama satu, meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita, serta aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung. Tiga, memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional. Empat, menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Lima, memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung. Demikian imbauan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menuntun kita dalam menjalankan tugas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Makale terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Makale merupakan pengadilan tingkat pertama yang berdiri sejak tahun 1964, berkedudukan di Jalan Pongtiku nomor 48, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Wilayah hukumnya terdiri dari Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tanah Toraja dengan ibu kota Makale merupakan daerah yang terkenal dengan objek wisata dan budayanya yang unik, terdiri dari wisata religi berupa patung Yesus memberkati Buntu Burake yang memiliki tinggi 45 meter, menjadikan patung ini sebagai patung Yesus tertinggi di dunia. Wisata budaya Kampung Adat Tongkonan Karuya, terdiri dari jajaran rumah adat Toraja. Rambu Tukak, yang merupakan upacara adat karena adanya ucapan syukur. Wisata alam berupa air terjun Talondo Talu dengan pemandangan yang indah dan menyegarkan. Dan Olon Village, dengan kesegaran hamparan sabana yang mengelilingi deretan perbukitan yang hijau. Gedung Pengadilan Negeri Makale dibangun sesuai standar prototipe yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan memadukan unsur kearifan lokal berupa arsitektur menyerupai tongkonan pada bagian atapnya. Adapun ruang sidang yang terdapat di gedung ini yaitu ruang sidang Cakra, ruang sidang Tirta, dan ruang sidang Sari. Pengadilan Negeri Makale memiliki ruang tunggu yang terletak di luar ruang sidang
dan dilengkapi dengan fasilitas yang memberikan kenyamanan dan kemudahan informasi bagi para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Makale memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Makale telah meluncurkan inovasi dan layanan unggulan baik berupa pemberian kompensasi bagi para pengguna layanan yang mengalami keterlambatan dalam pelayanan, one day service terhadap perkara permohonan. Pengadilan Negeri Makale dengan segala potensi yang dimiliki akan terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan. Pengadilan Negeri Makale, di bawah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif, untuk tercapainya visi, terwujudnya Pengadilan Negeri Makale yang agung. Pengadilan Negeri Makale bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Perkara perdata terdiri dari dua macam, yaitu: yang pertama, perdata gugatan. Kedua, perdata permohonan. Contoh perkara perdata gugatan antara lain hutang piutang, sengketa tanah,
perceraian non-muslim, dan lain sebagainya. Contoh perkara perdata permohonan, antara lain, perwalian, pengangkatan anak, permohonan ganti nama, dan lain sebagainya. Contoh perkara pidana antara lain narkotika, penipuan, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, dan lain sebagainya. Masyarakat dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke Pengadilan Negeri Makale pada jam kerja berikut ini. Pemohon yang datang akan diarahkan oleh Satpam ke meja pelayanan umum untuk mengambil nomor antrian. Pertama, alur perkara perdata. Pemohon membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti EKTP, surat gugatan serta bukti awal pada meja pelayanan yang dituju. Kemudian petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan. Penggugat mendaftarkan gugatan melalui aplikasi e-Court MA yang ada di website resmi MA dengan memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Pembuatan akun e-Court dilaksanakan di Pengadilan Negeri melalui petugas PTSP. Penggugat mengisi identitas diri diantaranya status pihak, nama, alamat, nomor telepon, email, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Penggugat mengunggah berkas perkara seperti surat gugatan dan bukti awal dalam format PDF. Setelah semua data terekam, lanjut ke proses pembayaran panjar perkara. Petugas PTSP Perdata memeriksa kelengkapan berkas dan memverifikasi perkara yang telah didaftarkan. Selanjutnya, kasir menginput pendaftaran perkara yang sudah terdaftar di e-Court ke dalam SIPP. Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim dalam kurun waktu 1 hari kerja. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti. Selanjutnya, majelis hakim menerima dan mempelajari berkas, serta menetapkan hari sidang pertama. Setelah itu, panitera memberi info kepada jurusita ataupun jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan sidang pertama ke tempat tinggal tergugat. Jurusita atau jurusita pengganti mengantarkan surat pemanggilan hari sidang pertama ke tempat tinggal tergugat. Sedangkan untuk penggugat, panggilan sidang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan pada e-Court. Kedua, alur perkara pidana. Pertama, jaksa penuntut umum melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri melalui petugas PTSP Pidana. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mendapatkan tanda terima atas pelimpahan berkas perkara. Setelah itu, petugas PTSP menyerahkan berkas perkara, termasuk barang bukti, kepada panitera muda pidana. Lalu, panitera muda pidana mempelajari berkas perkara tersebut. Selanjutnya, staf pidana menginput berkas perkara ke dalam SIPP, serta memberikan nomor register perkara. Staf pidana menyerahkan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya diperiksa. Langkah selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri melakukan penunjukan majelis hakim dalam kurun waktu 1 hari kerja. Panitera menunjuk panitera pengganti dan jurusita. Staf pidana melakukan pencatatan penunjukan hakim dan panitera pengganti ke dalam buku register.
Panitera pengganti membuat penetapan penahanan berdasarkan petunjuk hakim. Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara untuk diperiksa dan kemudian menetapkan hari sidang pertama. Hakim anggota mempelajari berkas perkara. Panitera pengganti mengirimkan penetapan penahanan dan hari sidang kepada jaksa penuntut umum, terdakwa dan rumah tahanan. Jaksa penuntut umum memberitahu terdakwa perihal jadwal sidang, serta menghadirkan terdakwa saat sidang berlangsung. Saat ini sidang dapat dilakukan secara elektronik, sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020. Demikian, informasi alur perkara, perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Makale. Terima kasih. Besok. Dasar ini kamu bikin aku kaget aja deh. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok, aku gak apa-apa. Yang bener. Kok kelihatannya kamu gelisah dan bingung gitu? Ya Nika, sebetulnya tuh aku lagi bingung banget. Soalnya kan aku mau ngurus surat izin besuk tahanan ke kantor pengadilan. Cuman masalahnya rumah kita tuh dari kantor pengadilan jauh banget. Terus ditambah lagi kalau harus ke sana, aku gak punya kendaraan. Belum lagi ntar ngantrinya lama banget di kantor pengadilan. Aku bingung, jadi mesti gimana? Oh gitu. Iya. Sekarang kamu gak perlu repot-repot ke pengadilan, Jer. Karena dapat diakses secara online. Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-Berpadu. Aplikasi berkas pidana terpadu yang memiliki 9 layanan, yang salah satu layanannya surat izin besuk tahanan yang kamu hubungin kan? Iya sih. Juga tuh, aku baru dengar juga tuh namanya Berpadu. Gimana sih caranya? Gampang kok, kamu hanya butuh laptop atau handphone yang kamu miliki, serta kamu sediakan KTP kamu ya. Iya. Terus gimana cara mengakses Berpadu itu? Berpadu dapat diakses di laman berpadu.mahkamahAgung.go.id. Dalam rangka memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Negeri Makale, Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana dengan menciptakan suatu inovasi berbasis aplikasi yang disebut dengan e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Layanan ini dapat diakses secara individu dengan menggunakan laptop atau handphone di laman e-berpadu.mahkamahAgung.go.id. Aplikasi e-Berpadu memiliki 9 layanan, salah satunya izin besuk tahanan online. Melalui menu ini, Anda dapat mengajukan permohonan surat izin besuk tahanan elektronik pada Pengadilan Negeri Makale. Pertama, siapkan KTP elektronik, scan atau foto sebelum melakukan pengisian formulir permohonan izin besuk. Kedua, isi formulir permohonan izin besuk tahanan dengan menekan tombol gunakan layanan. Kemudian, pilih pengadilan negeri serta lengkapi data identitas pemohon seperti nama, nomor induk kependudukan, nomor WhatsApp atau email untuk pemberitahuan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat atau tempat tinggal, agama, pekerjaan, pendidikan, hubungan dengan terdakwa, tanggal berkunjung,
nomor perkara pengadilan, nama terdakwa, rumah tahanan tempat terdakwa ditahan, dan pengikut besuk jika ada. Selanjutnya, upload, scan, atau foto elektronik KTP pemohon. Lalu, klik "Saya bukan robot". Periksa kembali formulir pemohon dan pastikan sudah benar. Jika sudah, klik tombol simpan. Maka, proses pengajuan telah selesai dan Anda akan mendapatkan QR code. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp dan dapat melihat status permohonan. Pengadilan Negeri Makale akan mengecek kelengkapan data. Jika sudah lengkap, maka pengadilan akan melakukan validasi pengajuan izin besuk. Kemudian, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Ketika pemohon datang berkunjung, pemohon menyiapkan dokumen validasi dengan cara klik tautan yang diterima melalui WhatsApp sebagai bukti untuk dicocokkan dengan petugas rutan. Syukurlah bisa ketemu sama Bang Jarwo. Sekarang layanannya udah jauh lebih mudah, nggak kayak dulu, susah banget. Sekarang karena udah online, jadi memudahkan banget buat masyarakat. Syukur banget ada yang berpadu. Selamat datang di Pengadilan Negeri Makale kelas 1B. Saat ini, kami ingin memperkenalkan fasilitas layanan publik di Pengadilan Negeri Makale yang ramah bagi penyandang disabilitas. Untuk menunjang itu semua, Pengadilan Negeri Makale telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas, sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 16/DJU/PS.00/PS-12/2020 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa sarana dan prasarana layanan publik bagi penyandang disabilitas, yaitu parkiran disabilitas, kartu prioritas, kursi prioritas di ruang PTSP, dan ruang tunggu sidang. Toilet yang ramah bagi penyandang disabilitas. Alat bantu jalan seperti tongkat dan kursi roda. Guiding block yang berfungsi untuk memberikan akses bagi penyandang tunanetra sehingga dapat berjalan secara mandiri. Petugas PTSP Pengadilan Negeri Makale telah mengikuti pelatihan bahasa isyarat untuk dapat memberikan pelayanan bagi kaum tunarungu dan tunawicara.
Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri Makale juga telah melakukan MOU kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja tentang bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Untuk mengakses informasi perkara, dapat dilakukan dengan membuka www.google.com pada browser di perangkat laptop ataupun handphone Anda. Ketik pada kolom pencarian, informasi perkara Pengadilan Negeri Makale. Setelah itu tekan Enter. Maka, akan muncul beberapa situs. Lalu, klik situs SIPP, Pengadilan Negeri Makale. Maka, akan muncul halaman utama SIPP, Pengadilan Negeri Makale. Adapun menu pada website SIPP, Pengadilan Negeri Makale yaitu beranda, digunakan untuk melihat informasi perkara secara keseluruhan. Perdata umum, digunakan untuk melihat informasi perkara perdata yang bersifat umum seperti gugatan, gugatan sederhana, gugatan bantahan dan permohonan. Perdata khusus, digunakan untuk melihat informasi perkara perdata yang bersifat khusus seperti hak kekayaan intelektual, kepailitan dan PKPU, Pengadilan Hubungan Industrial. Pidana, digunakan untuk melihat informasi perkara pidana yang bersifat umum seperti pidana biasa, singkat, cepat, pra-peradilan, lalu lintas. Pidana khusus, digunakan untuk melihat informasi perkara pidana yang bersifat khusus seperti pidana anak, tindak pidana korupsi, pidana perikanan, HAM. Jadwal sidang, digunakan untuk melihat informasi jadwal persidangan. Laporan, digunakan untuk melihat informasi statistik perkara pada Pengadilan Negeri Makale. Delegasi, digunakan untuk melihat informasi delegasi masuk dan delegasi keluar Pengadilan Negeri Makale. Untuk mencari informasi perkara dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Kata kunci bisa berupa nama para pihak. Pada contoh saat ini, Budi, setelah itu klik tombol cari. Maka, akan muncul perkara yang para pihaknya terdapat unsur kata Budi. Kata kunci juga bisa berupa nomor perkara. Pada contoh saat ini, 14, setelah itu klik tombol cari. Maka, akan muncul perkara yang nomor perkaranya terdapat unsur kata 14. Untuk melihat informasi detail perkara, dapat dilakukan dengan mengklik detail pada pojok kanan perkara yang bersangkutan. Maka, akan muncul informasi perkara berupa data umum, penetapan, jadwal sidang, saksi, biaya perkara, dan riwayat perkara. Untuk mencari informasi perkara, juga dapat dilakukan dengan mengklik tombol pencarian detail. Pencarian dapat dilakukan secara lebih spesifik dengan cara memasukkan beberapa informasi, jenis perkara, tanggal pendaftaran, klasifikasi perkara, nomor perkara, para pihak, hakim,
panitera pengganti, tanggal putusan, tanggal minutasi, sidang keliling, proses perkara. Bisa memasukkan salah satu informasi maupun seluruhnya, tergantung informasi yang diingat. Pada contoh ini digunakan nama para pihak yang mengandung nama Budi. Untuk mencari informasi terkait jadwal sidang, dapat mengklik menu jadwal sidang. Secara otomatis, akan muncul jadwal sidang tanggal saat ini. Pencarian juga dapat dilakukan dengan memasukkan tanggal yang diinginkan pada kolom cari tanggal sidang. Maka, akan muncul informasi jadwal sidang pada tanggal yang diinginkan. Untuk melihat informasi detail perkara, dapat dilakukan dengan mengklik detail pada pojok kanan perkara yang bersangkutan. Untuk mencari informasi terkait statistik perkara pada Pengadilan Negeri Makale, dapat mengklik menu laporan dan pilih statistik perkara. Untuk mencari informasi terkait delegasi keluar dan delegasi masuk, dapat mengklik menu delegasi. Apa kamu pernah bolak-balik ke kantor Mahkamah Agung hanya untuk mengetahui informasi perkara kasasi atau peninjauan kembali? Sudah jauh, macet, antre lagi. Padahal, kamu punya tanggung jawab lain di kantor atau di rumah. Sekarang, tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh, macet, dan antre. Mahkamah Agung sudah memberikan solusi layanan online. Tinggal lihat saja perkembangan perkara di info perkara Mahkamah Agung. Di sini, kita bisa mengetahui status perkara kita dengan menggunakan nomor registrasi perkara atau dengan nama pihak berperkara, kemudian isi kode sesuai dengan yang tertera di kolom CAPTCHA. Kalau ada keluhan, kita bisa sampaikan dengan cara mengisi formulir pengaduan online yang ada di website Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jadi, cukup dengan koneksi internet, kita bisa mengetahui perkembangan perkara kasasi atau peninjauan kembali dari mana saja dan kapan saja. Ayo manfaatkan fasilitas layanan online Mahkamah Agung untuk mengetahui info perkara dan pengaduan yang lebih praktis. Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court,
proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju Badan Peradilan yang Agung. Hai Sobat MA, tahukah Anda bagaimana cara mendapatkan informasi perkara di Mahkamah Agung? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Mahkamah Agung menerbitkan SK KMA Nomor 1 Datar 144 Tahun 2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung menciptakan sistem informasi perkara untuk mengecek perkara yang sedang diperiksa di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Lalu, bagaimana cara mengaksesnya? Pertama, buka situs www.mahkamahagung.go.id. Setelah itu, akan muncul tampilan halaman beranda website Mahkamah Agung. Kemudian, gulir ke bawah dan pilih menu perkara pada bagian aplikasi eksternal. Kemudian muncul halaman pencarian info perkara. Masukkan nomor perkara pada kolom pencarian. Namun, apabila Anda tidak mengetahui nomor perkara, Anda bisa memasukkan nama pihak. Kemudian, pilih jenis perkara yang sesuai. Setelah itu, klik CAPTCHA, lalu klik cari. Setelah itu akan muncul hasil pencarian. Carilah sesuai dengan pencarian Anda. Untuk melihat status perkara secara keseluruhan, klik lihat detail. Kemudian akan ditampilkan informasi yang lebih rinci, seperti tanggal masuk perkara, nama pihak, nama-nama majelis hakim, status, tanggal putus, amar putusan, dan tanggal kirim ke pengadilan pengaju. Jika Anda ingin mengunduh salinan putusan, Anda bisa langsung klik salinan putusan. Anda akan terhubung ke website direktori putusan dan bisa mengunduh salinan putusan secara langsung. Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit eselon 1 telah merumuskan visi dan misi tahun 2020-2024 untuk mewujudkan kepanitraan Mahkamah Agung yang modern. Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan transparansi badan peradilan. Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan transparansi badan peradilan, khususnya akses terhadap informasi putusan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta informasi status proses penanganan perkara, Kepanitraan Mahkamah Agung telah mengelola aplikasi Direktori Putusan dan Sistem Info Perkara Mahkamah Agung. Direktori Putusan pertama kali diluncurkan pada 3 September 2007
Kepanitraan Mahkamah Agung selalu melakukan pengembangan direktori putusan dari tahun ke tahun, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi penyempurnaan konten. Untuk meningkatkan kemudahan mengakses informasi, direktori putusan kini telah hadir dalam versi mobile yang dapat diunduh secara gratis di Google Play bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Hadirnya direktori putusan dalam multi-platform semakin mendekatkan informasi putusan ke masyarakat. Direktori putusan bisa diakses kapan dan dimanapun dalam sentuhan ujung jari Anda, seiring dengan mobilitas penggunanya. Inovasi lainnya yang dikembangkan oleh Kepanitraan Mahkamah Agung adalah penyempurnaan fitur sistem info perkara MA, meliputi 1. Penambahan detail status proses penanganan perkara. 2. Penambahan fitur usia proses penanganan perkara. 3. Penambahan fitur QR Code untuk autentifikasi informasi. 4. Penggunaan WhatsApp layanan penanganan perkara untuk akses info perkara. Pertama, penambahan detail status proses penanganan perkara. Kedua, inovasi lainnya dari Kepanitraan Mahkamah Agung adalah penambahan fitur usia proses penanganan perkara. Bagi internal MA, fitur ini berfungsi sebagai instrumen monitoring jangka waktu penanganan perkara, baik bagi Hakim Agung, panitera pengganti maupun panitera muda perkara dalam menjalankan peranannya masing-masing. Bagi pihak eksternal, fitur ini berfungsi sebagai instrumen pemantauan kinerja. Ketiga, penambahan fitur QR Code untuk autentifikasi informasi. Pastikan info perkara berasal dari sumber asli, karena tidak jarang pihak berperkara dikelabui informasi palsu yang menyerupai tampilan laman info perkara Mahkamah Agung yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepanitraan MA menyematkan QR Code pada halaman info perkara. Pemindaian QR Code akan menunjukkan alamat URL dari info perkara yang ditampilkan. Keempat, akses info perkara melalui WhatsApp pelayanan penanganan perkara. Selama ini, mengakses info perkara dilakukan melalui komputer desktop, tablet, atau ponsel pintar dengan mengakses laman web Kepanitraan Mahkamah Agung. Kini, Kepanitraan Mahkamah Agung mengembangkan layanan baru untuk mengakses info perkara dengan hanya menulis nomor perkara lengkap ke akun WhatsApp Kepanitraan MA di 0811 820 4028. Selain untuk info perkara, WhatsApp layanan penanganan perkara juga bisa digunakan untuk layanan kepanitraan lainnya, antara lain rogatori, pengaduan, dan penyebarluasan informasi perkara lainnya. Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berinovasi tanpa henti dan berkomitmen penuh untuk menyediakan ruang bagi para pencari keadilan dalam mengakses informasi yang cepat, mudah, kredibel, dan transparan.
untuk mendaftarkan akun Era Terang. Ketik Era Terang pada pencarian Google di perangkat handphone atau komputer Anda. Maka akan muncul hasil pencarian, lalu klik Era Terang Badilung. Lalu klik pada pojok kanan bawah daftar dengan email. Lalu lengkapi data yang ada pada form pendaftaran. Jika sudah, lalu klik daftar. Maka akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil. Lalu cek email yang didaftarkan di bagian inbox untuk melakukan aktivasi. Lalu cari email yang berisi aktivasi akun aplikasi layanan elektronik Badilung. Lalu klik link atau tautan aktivasi akun. Maka akan muncul halaman akun sudah aktif dan pendaftaran selesai. Panduan untuk mengajukan permohonan surat keterangan melalui Era Terang. Untuk mengajukan permohonan surat keterangan secara elektronik, login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan kata sandi yang terdaftar. Lalu klik masuk. Maka akan masuk ke halaman utama akun Anda. Lalu klik menu layanan, kemudian surat keterangan elektronik. Klik tombol tambah untuk mengajukan permohonan surat keterangan baru. Pilih pengadilan yang dituju. Lalu jenis permohonan. Lalu isi alasan permohonan. Kemudian lengkapi formulir informasi pribadi. Lalu lengkapi formulir informasi pekerjaan Anda. Lalu upload file dokumen pendukung. Jika data sudah dilengkapi dan dipastikan benar, lalu klik simpan. Maka akan muncul notifikasi tersimpan dan pendaftaran permohonan selesai. Proses surat permohonan keterangan online dapat dicek secara berkala dengan klik detail pada permohonan. Jika nomor register sudah terisi dan status selesai, surat keterangan dapat diambil pada pengadilan negeri yang dituju. Dengan membawa pas foto 4x6 2 lembar, surat pernyataan bermaterai 10.000, cetakan surat permohonan yang telah ditandatangani pada aplikasi Era Terang dan fotokopi KTP, SKCK, dokumen pendukung.
masyarakat untuk mengajukan permohonan izin besuk. Ketik izin besuk e-Berpadu pada pencarian Google di perangkat handphone atau komputer. Maka, akan muncul hasil pencarian, lalu klik formulir izin besuk tahanan. Maka akan masuk ke halaman formulir izin besuk, lalu lengkapi dan isi formulir. Pilih pengadilan yang dituju, lalu isi nama pemohon. Lalu isi nomor induk kependudukan. Lalu isi nomor WhatsApp untuk pemberitahuan. Lalu isi alamat email untuk pemberitahuan. Lalu isi tempat lahir. Lalu isi tanggal lahir. Lalu pilih jenis kelamin. Lalu isi alamat atau tempat tinggal. Lalu pilih agama. Lalu isi pekerjaan. Lalu pilih pendidikan. Lalu isi hubungan dengan terdakwa. Lalu pilih tanggal berkunjung besuk. Lalu isi nomor perkara pengadilan terdakwa. Lalu isi nama terdakwa. Lalu pilih rumah tahanan tempat terdakwa ditahan. Lalu isi pengikut besuk jika ada. Lalu unggah dokumen elektronik KTP. Lalu klik saya bukan robot. Periksa kembali formulir dan pastikan sudah benar. Jika sudah, klik simpan. Maka proses pengajuan selesai dan Anda akan mendapatkan QR Code dan bisa Anda cetak. Panduan pengadilan untuk menvalidasi permohonan izin besuk. Pengadilan mengecek pengajuan izin besuk pada menu e-izin besuk. Klik detail pada permohonan izin besuk yang akan diproses. Pengadilan memeriksa kelengkapan data pengajuan izin besuk. Jika sudah, maka pengadilan melakukan validasi pengajuan izin besuk. Maka proses validasi izin besuk sudah selesai dan pemohon akan mendapatkan notifikasi. Panduan masyarakat untuk mengecek status permohonan izin besuk. Pemohon dapat mengecek status pengajuan pada menu cek pengajuan izin besuk. Dan masukkan nomor register pengajuan izin besuk. Maka akan keluar data terkait izin besuk yang diajukan. Maka seluruh proses telah selesai. Terima kasih. Akun penuntut umum, pengajuan pelimpahan berkas perkara P21. Untuk mengajukan berkas P21, klik menu e-pelimpahan, lalu klik menu dokumen P21, lalu klik tambah. Dan masukkan nomor laporan penyidik yang mungkin sudah diinput pada menu e-sita, e-penggeledahan dan sebagainya untuk mempermudah dalam penginputan data. Namun jika belum ada, klik input berkas baru. Kemudian isi nomor berkas perkara dan tanggal berkas perkara. Lalu tambah daftar penyidik. Pilih instansi penyidik,
satuan kerja dan akun penyidik bersangkutan. Jika sudah, klik simpan dan kirim pemberitahuan P21. Maka penyidik akan mendapatkan notifikasi dari email dan WhatsApp untuk melengkapi berkas pelimpahan P21. Akun penyidik, pelimpahan berkas perkara P21. Untuk melengkapi dokumen P21, klik pada menu E-Pelimpahan, lalu klik dokumen P21 belum proses. Lalu klik pada bagian detail perkara yang bersangkutan. Lalu isi daftar tersangka. Jika memiliki KTP, masukkan nomor induk kependudukan, jika tidak checklist tidak memiliki KTP. Kemudian lengkapi data tersangka. Jika sudah dilengkapi, klik simpan. Kemudian lengkapi riwayat penahanan tersangka. Klik tambah, dan isi data penahanan tersangka. Lalu klik tahapan selanjutnya. Kemudian lengkapi dan upload seluruh dokumen perkara bersangkutan. Jika sudah, klik kirim berkas, maka penuntut umum akan mendapatkan notifikasi. Akun penuntut umum validasi berkas perkara P21. Ketika berkas pelimpahan P21 sudah dikirim penyidik, maka penuntut umum melakukan validasi berkas perkara bersangkutan. Penuntut umum melakukan pemeriksaan kepada data tersangka dan kepada dokumen P21 yang diupload oleh penyidik. Pastikan data sudah benar sebelum melakukan verifikasi berkas P21. Karena jika sudah diklik verifikasi berkas P21 maka data dianggap sudah lengkap dan terverifikasi dan sudah tidak bisa dihapus atau diganti. Jika data sudah benar klik verifikasi berkas P21, maka proses dokumen P21 selesai. Akun penuntut umum menu pelimpahan ke pengadilan. Tahap selanjutnya penuntut umum melakukan pelimpahan kepada pengadilan. Klik tombol detail pada perkara bersangkutan. Lalu lengkapi data pelimpahan. Lalu klik simpan. Lalu tambahkan daftar penuntut jika penuntut lebih dari satu. Jika data sudah diisi klik tahap selanjutnya. Kemudian penuntut umum melengkapi dan mengupload seluruh berkas pelimpahan penuntut dari perkara bersangkutan. Pastikan data sudah benar sebelum kirim pelimpahan ke pengadilan. Jika sudah, klik kirim. Maka pengadilan akan mendapatkan notifikasi. Akun pengadilan proses pelimpahan. Pengadilan memproses pelimpahan yang masuk pada menu pelimpahan belum proses.
Klik tombol proses pada perkara yang bersangkutan. Periksa kembali seluruh data pelimpahan sudah lengkap dan benar atau belum. Jika tidak lengkap, checklist tidak lengkap dan isi alasan tidak lengkapnya. Namun jika lengkap, checklist dokumen lengkap, kemudian klik simpan. Kemudian klik detail register perkara untuk menambahkan nomor perkara. Lalu ketik nomor register perkara dan simpan. Maka seluruh proses pelimpahan selesai. Terima kasih. Tutorial berpadu menu e-Sita. Akun penyidik, pengajuan izin penyitaan. Untuk melakukan pengajuan izin penyitaan, klik menu e-Sita pada menu di sebelah kiri. Kemudian klik pengajuan. Maka akan pindah ke halaman pengajuan penyitaan. Klik tombol tambah. Maka akan pindah ke halaman input data penyitaan. Penyidik melengkapi data yang diperlukan pada halaman input data penyitaan. Pastikan data benar. Jika sudah, klik tahapan selanjutnya. Maka akan masuk ke halaman input data tersangka dan dokumen. Klik tombol tersangka untuk menambahkan data tersangka. Maka muncul cari data tersangka menggunakan NIK. Jika tidak ada, checklist tidak memiliki KTP. Kemudian input data tersangka dan klik simpan jika sudah selesai. Jika sudah input data tersangka, maka dapat dilanjutkan dengan menginput dokumen yang diperlukan. Dokumen penyitaan yang upload berupa dokumen PDF. Pastikan dokumen yang diunggah benar. Jika sudah, klik kirim. Maka tahap pengajuan selesai, dan pengadilan akan menerima notifikasi dari email dan WhatsApp. Akun pengadilan, proses penetapan izin penyitaan. Setelah mendapatkan notifikasi, maka pengadilan mengecek pengajuan penyitaan pada menu e-Sita. Kemudian memeriksa data pengajuan dengan klik detail. Pengadilan melakukan pengecekan apakah data pengajuan sudah benar dan lengkap. Jika sudah, pengadilan menginput data penetapan.
Kemudian pilih penanda tangan dan klik cetak. Kemudian upload dokumen penetapan dengan klik detail dan klik upload. Proses penetapan izin penyitaan selesai dan penyidik akan mendapatkan notifikasi. Akun penyidik, download penetapan penyitaan. Setelah menerima notifikasi dari email atau WhatsApp, penyidik dapat mendownload penetapan. Lalu klik download. Seluruh proses menu e-Sita selesai. Terima kasih.